Halo Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi bersama saya Clemencia Angur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak, yakni model manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah yang pertama, apa itu pendekatan inquiry apresiatif. Jadi di sini pendekatan inquiry apresiatif di dalamnya adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini? Yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini adalah menggunakan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Yuk simak terus videonya. Nah, metode Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, lalu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan sebagai pembelajaran. Yang ketiga yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu yang keempat itu ada jabarkan rencana, yakni mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah menghidupkan nilai-nilai yang bermakna dalam diri peserta didik dengan mengedepankan prinsip beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, aktif, kreatif, mandiri, dan berwawasan global. Nah, dari visi tersebut, saya membuat satu prakarsa perubahan, yakni meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan alat peraga matematika. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan alat peraga matematika. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas melalui alat peraga matematika. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapakah guru yang ahli dalam membuat alat peraga? Yang kedua, bagaimana memilih alat peraga sebagai media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari tahu tentang guru senior yang ahli dalam pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi penggunaan alat peraga terkait materi yang akan dipelajari yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Lalu, tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apakah pemanfaatan alat peraga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan alat peraga dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas belajar peserta didik. Yang kedua, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan wakasek kurikulum yang sudah kompeten terkait hal ini. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana usaha untuk terus menjaga keberlanjutan dari pemanfaatan alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Lalu yang kedua, memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran. Dan tahapan yang terakhir dari metode Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang bertanggung jawab agar jalannya kegiatan untuk mengembangkan kreativitas siswa dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, apa saja indikator keberhasilan dari pemanfaatan alat peraga matematika untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yang pertama, yang terlibat dalam kegiatan mengembangkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan alat peraga adalah peserta didik, guru dalam rumpun matematika, dan kepala sekolah. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang positif terkait penggunaan alat peraga dalam pembelajaran di kelas. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dan dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid.